Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menunjukkan dan memberi kekuatan kepada kita dalam kebaikan. Kita akan membahas bagaimana cara menentukan titik dengan nilai kuat medan listrik atau medan magnet sama dengan 0 dengan cepat dari beberapa muatan atau kuat arus listrik. Menentukan letak titik nol kuat medan listrik. Kita sering mendapatkan soal, misalnya ada dua buah medan listrik, kita disuruh untuk menentukan di mana letak sebuah titik di antara muatan itu yang nilai kuat medan listriknya sama dengan nol. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Jika ada dua muatan positif dengan positif, maka nanti letak kuat medan listriknya ada berada di antara ini, di antaranya. Kenapa? Konsepnya karena nilainya akan berlawanan arah, sehingga antara E1 dengan E2 sama dengan 0. Kemudian sama juga dengan negatif, maka letaknya pasti berada di antaranya ini. Ini konsepnya. Nah, E1 sama dengan, ini misalnya saya beri nama Hi1, ini Hi2, ini Hi1, ini Hi2, maka nilai E1 min E2 sama dengan 0. Kenapa E1 min E2? Karena arahnya berlawanan. Ketika arahnya berlawanan dan menghasilkan angka yang sama dengan 0, maka E1 sama dengan E2. Nih, konsepnya adalah yang seperti ini. Sekarang penyelesaian dengan cara yang sederhana, dengan cara cepat, nanti kita bahas. Kita bahas konsepnya dulu. Ketika kita melihat ada dua kuat medan listrik seperti ini, misalnya negatif dengan negatif, positif dengan positif, misalnya saya mempunyai titik berada di sini, maka ini E1, ini ke sana adalah E2. Berlawanan arahnya. Sama seperti ini, misalnya ini ke sana adalah E1, ini ke sana adalah E2. Mendekati negatif, menjauhi positif. Arahnya berlawanan, maka nanti berada di antaranya nilainya yang 0, letak titik 0. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Kalau kita menggunakan konsep seperti ini, nilainya sama dengan 0, misalnya ini saya beri nama misalnya 1 mikrokolom, ini juga 4 mikrokolom. Negatif, negatif, atau positif, positif sama saja. Plus atau min dalam perhitungan kuat medan listrik, gaya listrik, itu menunjukkan sifat, tidak masuk dalam perhitungan. Diingat-ingat, nilai min dan plus itu nanti masuknya dalam perhitungan hanya pada potensial listrik, tetapi dalam kuat medan listrik, gaya listrik tidak berpengaruh, hanya mempengaruhi arahnya saja. Sekarang kalau kita menggunakan konsep dasarnya, maka nanti kita buat E1 sama dengan E2, maka KH1 per R1 kuadrat sama dengan KH2 per R2 kuadrat. Kalau kita ibaratkan ini misalnya, saya mempunyai soalnya seperti ini. Ini jaraknya misalnya 60 cm, ini adalah Hi1 sama dengan tadi 1 mikrokolom, sama ini, cuma saya buat positif. Yang di sini adalah Hi2 sama dengan 4 mikrokolom. Di mana letak titik nolnya dari ini? Nanti kita secara konsep dimasukkan seperti ini. K-nya kita masukkan, G-nya kita masukkan, kita misalkan titiknya berada di sini, ini kita beri nama X, maka di sini adalah 60 min X, ini cm tadi. Dan seterusnya. Ada cara yang lebih singkat, kita tidak perlu menggunakan seperti ini. Ini konsepnya tetap penting, tetapi ada cara matematis, yaitu sebagai berikut. Ini ada nilai Hi1, ini nilai Hi2. Diingat-ingat, ketika nilainya, maksudnya muatannya sama positif atau negatif, maka berada di antaranya. Ingat, di antaranya. Kalau kita ingin mengetahui dari nilai muatan yang kecil, maka lihat, langsung saja akar dari muatan kecil berapa? 1 per akar dari muatan besar. Muatan besarnya berapa? 4, berarti per akar 4
ditambah akar muatan kecil akar 1 dikalikan jarak. Jaraknya berapa? 60 cm. Hasilnya berapa? 1/2 plus 1 dikalikan dengan 60 sama dengan 1/3 kali 60 sama dengan 20 cm. Jadi letak titik sama dengan 0 adalah 20 cm di kanan Q1. Di kanan Q1 berarti X-nya ini adalah nilainya di sini 20 cm. Nah, sekarang kalau menghitung dari Q2 yang nilainya besar, berarti berada di sebelah kirinya. Maka lihat ini sama saja akar besar. Kalau dari nilai besar, akar besar per akar besar ditambah akar kecil dikalikan jaraknya. Sama dengan berapa? Nilainya 2/3 dikalikan 60 cm sama dengan 40 cm. Sama. Berarti nilainya 40 cm di kiri Q2. Ini cara cepat untuk mengerjakan. Hanya cukup satu langkah saja. Kemudian kalau muatannya berbeda bagaimana? Nanti nilainya ini tidak plus tetapi diganti dengan min. Kita praktekkan. Saya mempunyai nilai Hi1 misalnya di sini plus misalnya ini Hi1 namanya masih 1 mikrokolom biar sama nanti angkanya. Ini nilainya di sini saya kasih min 4 mikrokolom. Coba 1 mikrokolom dan min 4 mikrokolom besar mana? Ayo. Bukan besar 1, tetapi besar 4. Karena nilai negatif ini menunjukkan sifat. Caranya nanti nilai kuat medan listrik sama dengan 0 akan dekat berada di luar ini artinya, di luar di antara Q1 dan Q2 ini, tetapi dekat dengan nilai yang kecil, berarti berada di sebelah sininya. Ini saya ibaratkan X, misalnya tadi jaraknya 60 cm. Dengan cara yang singkat, kalau kita menghitung dari nilai Q1, berarti di sebelah kiri Q1. Ingat, di sebelah kiri Q1. Di dekat dengan Q kecil berada di luar di antara kedua muatan. Kita praktekkan. Akar Q1 berapa? Akar kecil per akar besarnya berapa? Akar 4 min akar kecil dikalikan jarak. Sama dengan berapa ini? 1/1. 1/1 toh. Akar 2 dikurangi 1, 1 dikalikan 60. Sama dengan berapa? 60 cm di kiri Q1. Ini nilainya E yang sama dengan 0. Berarti ini nilai E sama dengan 0 terletak pada 60 cm di kiri Q1. Kalau menggunakan yang Q2 bagaimana? Kalau menggunakan Q2 ya sama saja. Akar besar, akar 4 per akar besar dikurangi akar kecil dikalikan jarak. Jaraknya berapa tadi? 60 cm. Temu berapa? 2/1 dikalikan 60 sama dengan berapa? 120 cm. Ini cara singkat untuk menentukan nilai 0 pada kuat medan listriknya. Ini. Kalau ditambah ini 60, ini 60, ketemu 120, terbukti. Ini juga terbukti dengan cara yang singkat. Coba kerjakan dan tulis di kolom komentar. Dua muatan masing-masing min 4 mili kolom dan di sebelah selatannya 9 mili kolom terpisah sejauh 60 cm. Tentukan sebuah titik dengan nilai kuat medan listrik 0 dari kedua muatan tersebut. Berikutnya adalah kita akan menentukan nilai kuat medan magnet yang dihasilkan oleh induksi magnetik yang sama dengan 0.
Kalau ini ada jaraknya, misalkan saya beri jarak 60 cm, ini ada 1, ini ada 4 ampere. Kalau ini searah semuanya, searah ke atas semua atau ke bawah semuanya, pasti berada di antaranya, diingat-ingat. Dekat dengan nilai yang kuat arusnya kecil. Yang kuat arusnya kecil berapa? 1 ampere. Sama. Konsepnya kan kalau berada di sini misalnya ini B1 berarti masuk ke sana. Kalau B2 berarti keluar. Ini kemarin masih ingat, masuk kemudian keluar ke sana. Berarti B1 min B2 sama dengan 0. Berarti B1 sama dengan B2. Ini matematis loh. Tapi nilainya yang secara fisika adalah B1 dikurangin B2. Artinya B1 dengan B2 itu arahnya berlawanan. Kalau konsep matematika B1 dengan B2 ditulis seperti ini langsung, ini tidak menandakan bahwa B1 dan B2 itu mempunyai arah yang berlawanan. Tapi kalau ditulis seperti ini, B1 dengan B2 itu arahnya berlawanan. Menghasilkan 0 jika B1 dan B2 itu nilai besarnya sama. Nih, langsung saja dengan cara yang singkat. Ini kalau dikerjakan kan sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A 1 sama dengan mu 0 I2 per 2 pi A 2. Nanti terlalu lama. Langsung saja. Berapa? Dari yang nilai kecil, misalnya. Dari muatan kuat arus yang kecil. Kuat arus yang kecil berapa? 1 ampere. Kemudian yang besar berapa? 4. Tambah langsung. 4 ditambah 1 dikalikan jaraknya berapa? 60 sama dengan 1/5 dikali dengan 60 sama dengan 12 cm. Jadi letak B sama dengan 0 itu berada 12 cm di kanan I1 atau kawat 1. Sekarang kalau dari kawat 2 mana? Kan tinggal mengurangi, hasilnya kan 48. Kita buktikan dengan cara singkat seperti ini. Dari nilai yang besar atau kuat arus besar, berapa? 4 per 4 plus 1 dikalikan jaraknya 60 cm. Sama dengan berapa? 4 per 5 dikalikan 60. 12 kali 4 sama dengan 48 cm. Berarti B sama dengan 0. Nah, ini sama dengan berapa? 48 cm di kiri I2. Ini cara singkat untuk menentukan nilai sama dengan 0 dari kuat medan listrik dan kuat medan magnet. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.